Selamat berjumpa dengan saya Apoteker Krisna. Saya bertugas di Puskesmas Melati 2. Terima kasih kepada Dityanfar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan juga sudah memfasilitasi jadi kegiatan ini bisa terselenggara. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya ingin memberikan edukasi mengenai cara menggunakan obat tetes mata, salep mata, dan tetes telinga. Kita mengenal lebih dekat obat tetes mata, salep mata, dan tetes telinga. Tentunya Bapak Ibu pernah juga ya menggunakan obat-obat tersebut, tapi mungkin juga ada yang belum menggunakan. Mari kita simak bersama-sama, semoga nanti kita bisa lebih tahu tentang obat-obat tersebut. Baik, untuk pertama kali saya ingin menjelaskan mengenai ada singkatan yang namanya DABUSIKU. Ya, singkatan ini adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi, ketika kita memperoleh obat, kita mendapatkan obat, itu bagaimanakah caranya gitu ya? Bisa di manakah bisa di mana saja ya? Nanti kita bisa mengetahui sehingga kita bisa mendapatkan obat yang aman dan tentunya memenuhi syarat mutu dan kualitasnya. Ya. Kemudian gunakan. Bagaimana cara menggunakan obat? Tentu saja untuk obat tetes mata, tetes telinga, dan salep mata perlu penggunaan secara khusus ya Bapak Ibu sehingga nanti penggunaannya tidak salah ya. Sehingga terapi juga akan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian simpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Apakah sudah benar? Apakah akan mempengaruhi kualitas obat? Nanti kita juga akan kita bahas. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara membuang jika obat-obat tersebut sudah tidak terpakai, sudah rusak, ataupun sudah kadaluarsa. Baik, kita lanjutkan. Kita di tahap yang pertama untuk yang dapatkan ya. Obat tetes mata, salep mata, dan tetes telinga dapat diperoleh di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya bahwa setiap obat itu ada penandaannya. Salah satunya adalah dengan warna-warna yang tertera pada kemasan obatnya. Nah, untuk yang lingkaran hijau ini adalah obat bebas, kemudian ada lingkaran biru, obat bebas terbatas, dapat diperoleh di apotek dan toko obat berizin. Sedangkan untuk lingkaran merah, ini adalah obat keras, dapat diperoleh di apotek dan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan resep dokter. Untuk yang lingkaran hijau dan lingkaran biru bisa tanpa resep dokter, artinya ini seandainya Bapak Ibu merasakan keluhan atau sakit, bisa mencari obat ini atau membelinya tanpa harus dengan resep dokter. Jadi bisa langsung pergi ke apotek ataupun ke toko obat yang berizin. Tapi kalau untuk yang obat-obat lingkaran merah memang harus menggunakan resep dokter. Hindari pembelian obat dari sarana tidak resmi atau tidak mempunyai izin sebagai pengecer obat, termasuk ke media online. Karena kita memang harus benar-benar mencari obat yang aman, gitu ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya. Tahukah Bapak Ibu obat bisa berbahaya jika salah menggunakannya? Nah, kita bisa mencari informasi dulu dengan tanya 5O. Kita harus cerdas dalam menggunakan obat sehingga kita bisa menggunakan dengan benar ya. 5O ini ada yang pertama adalah obat ini apa nama dan kandungannya. Bapak Ibu bisa memperoleh informasi ini dengan membaca di leaflet obatnya ataupun di kemasan yang di kemasannya itu ada nanti keterangan-keterangan mengenai informasi-informasi tentang 5O ini. Bapak Ibu bisa mencari informasi di leaflet yang ada di kemasan obatnya.
Nah, untuk yang kedua adalah obat ini apa khasiatnya? Ini biasanya dituliskan sebagai indikasi obat. Bapak Ibu bisa melihat di situ apakah kira-kira keluhan ataupun yang dirasakan itu sesuai dengan tujuan dari indikasi obat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah obat ini berapa dosisnya. Jadi memang kita harus minum obat itu ataupun menggunakan obat itu sesuai dosisnya. Karena apabila tidak sesuai, misalnya dosisnya terlalu tinggi atau overdosis, tentunya pasti akan berbahaya. Tapi juga apabila dosisnya terlalu rendah atau underdose, maka tentu saja obatnya tidak akan bekerja dengan baik. Ya. Yang keempat adalah obat ini bagaimana cara menggunakannya. Berkaitan dengan pemaparan kali ini adalah tentang penggunaan obat-obat khusus ya, obat tetes mata, salep mata maupun tetes telinga. Tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Ya. Dan yang kelima adalah obat ini apa efek sampingnya. Kita perlu mengetahui efek samping yang akan terjadi ya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa efek samping ini tidak pada semua orang bisa terjadi. Jadi tidak terlalu risau, jangan risau gitu ya Bapak Ibu. Dan hanya di beberapa orang kadang terjadi dan di beberapa orang tidak terjadi. Tapi jika terjadi, ada beberapa efek samping yang memang nanti akan bisa sembuh sendiri, membaik sendiri. Tapi jika agak berat, ada baiknya Bapak Ibu pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, saya ingatkan lagi bahwa jangan lupa untuk menggunakan obat secara tepat. Baca informasinya dengan cermat. Ya. Kita bahas yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu obat tetes mata. Obat tetes mata adalah sediaan cair steril bebas mikroba yang digunakan dengan cara meneteskan obat tersebut pada selaput lendir mata. Tetes mata ditujukan untuk memberikan efek pengobatan lokal pada permukaan mata atau pada mata bagian dalam. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya bahwa obat sediaan cair ini yang khusus untuk mata adalah steril dan sudah disesuaikan dengan keadaan bola mata. Tapi tentunya karena ini adalah steril, kita harus baik-baik dalam penyimpanannya ya. Nah, sebelum menggunakan, pastikan tetes mata masih dalam keadaan layak pakai, misalnya ujung botol tidak rusak atau berkerak. Selain itu, batas kadaluarsa untuk sediaan botol lazimnya 1 bulan setelah kemasan pertama kali dibuka. Sedangkan yang bentuknya mini dos, ini saya ada contoh seperti ini ya. Ini adalah bentuk mini dos. Dan penyimpanannya maksimal 3 kali 24 jam. Hanya 3 hari saja karena dalam mini dos ini tidak terdapat pengawet, bahan pengawet ya. Nah, informasi-informasi ini dapat dilihat dalam kemasan atau bisa juga ditanyakan pada apoteker di apotek ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk tetes mata yang multidos biasanya dalam bentuk botol gitu ya. Kalau yang mini dos dalam bentuk seperti ini. Ya. Untuk cara penggunaan tetes mata, yang pertama adalah, mohon maaf untuk kali ini kami belum bisa menampilkan gambar, tapi nanti pada akhir presentasi akan kami tayangkan video. Yang pertama untuk tahap penggunaan obat tetes mata adalah cuci tangan. Cuci tangan ya, cuci bersih tangan sebelum menggunakan tetes mata dan dengan air mengalir dan sabun. Hindari sentuhan langsung ujung botol dengan mata, tangan, atau permukaan lain. Kemudian tahap selanjutnya adalah tarik kelopak mata. Ya, awalnya kita tengadahkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bagian bawah dengan telunjuk, sehingga kelopak mata membentuk kantung. Selanjutnya,
Pegang botol sedekat mungkin dengan mata. Pegang botol sedekat mungkin dengan kelopak mata yang dekat pangkal hidung tanpa menyentuh bulu mata dan atau kulit. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetes yang diperlukan sesuai aturan pakainya. Kemudian tutup mata selama 1-2 menit agar obat tersebar merata. Jika ada, bersihkan sisa cairan yang keluar dengan tisu bersih. Dan pada saat menutup mata ini, mungkin di beberapa Bapak Ibu yang pernah menggunakan, kadang kita terlalu cepat menutupnya atau bahkan mungkin berkedip-kedip gitu ya. Diusahakan jangan berkedip terlalu kencang karena ini justru akan mendorong obatnya keluar gitu ya. Jadi tutup mata secara perlahan saja, kemudian diamkan beberapa menit ya, 1-2 menit. Setelah itu, segera tutup botol tetes mata untuk menghindari kontaminasi. Simpan dalam kotak obat dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya, semoga Bapak Ibu bisa memahami dan nantinya bisa menggunakan dengan benar. Ya. Yang selanjutnya adalah obat salep mata. Ya. Obat salep mata ini merupakan sediaan setengah padat atau semi padat yang mengandung 1 atau lebih obat yang tercampur di dalam bahan pembawa yang sesuai. Perbedaannya, salep mata digunakan pada selaput lendir mata hingga harus steril. Ya, jadi sama dengan yang tetes mata tadi, bahwa salep mata pun steril, artinya bebas mikroba ya. Salep mata telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengiritasi mata dan aman digunakan selama penggunaannya sesuai. Ujung wadah salep mata juga dibuat mengerucut supaya mudah mengeluarkan isinya dan dapat dioleskan tanpa bantuan alat lain atau jari seperti mengoleskan salep kulit. Ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga kemasan salep kulit ya. Nah, untuk salep mata ini bentuk mengerucutnya ini adalah ciri khas bahwa itu adalah salep mata yang membedakan dengan salep kulit. Kalau salep kulit itu jadi bentuknya tidak ada lancipnya itu gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai keliru menggunakan obat salep mata maupun tertukar dengan salep kulit. Karena untuk salep mata itu memang dibuat khusus agar bisa aman dioleskan di dalam mata. Ya. Cermati dengan jelas informasi pada kemasan obat salep. Pada salep mata selalu dicantumkan tulisan salep mata atau ointment. Jika hanya disebutkan salep saja tanpa keterangan lain, maka salep tersebut digunakan untuk kulit, tidak boleh digunakan pada mata. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimanakah cara menggunakan obat salep mata. Ya, hampir sama dengan tahap-tahap yang tadi ya. Bapak Ibu, untuk yang pertama selalu cuci bersih tangan sebelum menggunakan salep mata dengan air mengalir dan sabun. Hindari sentuhan langsung ujung tub dengan mata, tangan atau permukaan lain karena sifatnya tadi yang steril ya, sehingga kalau ujungnya tersentuh maka tentunya akan mengurangi atau menurunkan kesterilannya, bahkan mungkin ada kontaminasi ya, sehingga salep mata itu tidak layak kita pakai lagi. Tahap selanjutnya, tengadahkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bagian bawah dengan telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantong. Untuk yang keempat, pegang tub salep mata sedekat mungkin dengan kelopak mata bagian bawah tanpa menyentuhnya. Kemudian oleskan kira-kira sepanjang 1-2 cm pada bagian dalam kelopak mata, bagian bawah tanpa bantuan. Artinya ini adalah langsung ya, langsung dari kemasan, tidak perlu menggunakan cotton bud ataupun dengan dioleskan pakai tangan gitu ya. Jadi langsung saja dari ujung tub salep itu kita tekan gitu langsung dioleskan ke dalam mata. Ya. Setelah itu
Pejamkan mata secara perlahan, kemudian tutup mata selama 1-2 menit supaya salep tersebar merata. Ini juga sama dengan yang tadi, kita harus menutup mata pelan-pelan, jangan berkedip-kedip terlalu banyak, nanti obat akan terdorong keluar. Kemudian jika ada, bersihkan sisa salep yang keluar dengan tisu bersih. Segera tutup salep mata untuk menghindari kontaminasi, simpan di kotak obat dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun untuk menghilangkan jika ada sisa-sisa salep yang menempel ke tangan kita. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai obat tetes telinga. Tetes telinga merupakan obat tetes berupa larutan atau emulsi yang diteteskan ke dalam rongga telinga untuk memberikan efek lokal. Ya, di sini larutan itu biasanya berbentuk bening gitu ya, Bapak Ibu. Kalau untuk emulsi itu agak keruh dan mungkin juga ada sedikit berminyak seperti itu. Umumnya mengandung antibiotik dan atau anti radang, ya, obat tetes telinga ini. Kemudian mengandung minyak mineral atau cairan pembersih telinga. Digunakan untuk mengatasi infeksi radang atau membantu mengeluarkan kotoran telinga. Tetes telinga yang mengandung antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri dan harus dengan resep dokter. Mungkin tadi Bapak Ibu ingat ya bahwa yang harus dengan resep dokter adalah yang bertanda lingkaran merah. Kalau untuk yang hijau atau biru ini bisa didapatkan di apotek. Yang hijau ini biasanya ini yang disebutkan cairan pembersih telinga. Nah, itu biasanya ada penandaannya hijau dan ini bisa didapatkan tanpa dengan resep dokter. Jaga kebersihan obat tetes telinga. Untuk mendapatkan hasil maksimal, perhatikan cara memposisikan telinga sebelum diteteskan ya. Informasi ini dapat dilihat pada kemasan atau bisa ditanyakan pada apoteker di apotek. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat yang pertama, tentu saja kita harus cuci tangan, bahwa tangan kita harus bersih. Kita cuci tangan dalam air yang mengalir dan menggunakan sabun. Pastikan kondisi ujung botol atau pipet tetes tidak rusak. Kemudian bersihkan telinga bagian luar dengan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati, kemudian keringkan. Ya. Selanjutnya, genggam botol obat tetes telinga selama beberapa menit ya, 1 atau 2 menit untuk menghangatkan agar suhu obat tidak jauh berbeda dengan suhu badan. Hal ini karena kalau misalnya ada beberapa obat yang petunjuk penyimpanannya di kulkas, nanti suhunya dingin gitu ya. Ketika kita teteskan di dalam telinga kita, tentunya ini akan memberikan rasa sakit seperti itu. Jadi kita perlu menghangatkannya agar suhunya tidak jauh dengan suhu tubuh kita. Tapi kalau tetes telinga itu penyimpanannya di suhu ruang, gitu, mungkin kita tidak perlu untuk menggenggamnya dulu. Kemudian dikocok perlahan, terutama untuk obat yang berbentuk emulsi gitu ya. Jadi memang kita harus mengocoknya dulu. Kemudian miringkan kepala hingga telinga yang sakit menghadap ke atas untuk meluruskan saluran telinga. Ini ada cara penarikan daun telinga ya. Untuk anak di bawah 3 tahun, tarik daun telinga ke bawah dan belakang. Kemudian untuk anak di atas 3 tahun ataupun untuk orang dewasa, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Karena memang ada perbedaan anatomi daun telinga. Kemudian teteskan obat sesuai dosis pada lubang telinga. Ya. Kemudian tekan secara lembut anak daun telinga atau gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Pertahankan posisi kepala 2-3 menit. Jadi pada posisi kepala dimiringkan itu didiamkan 2-3 menit agar obat turun masuk ke dalam telinga. Kalau misalnya
dua-duanya telinga yang kita teteskan, maka bisa menunggu agak lama sedikit, mungkin 5-10 menit dulu, baru nanti beralih ke telinga yang satunya. Sehingga nanti obat yang di telinga satunya sudah masuk ke dalam dengan baik, gitu ya, tidak keluar lagi. Kemudian setelah selesai, pasang kembali tutup botol obat dengan rapat, cuci tangan dengan air sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Nah, jika perlu, ini bisa minta bantuan orang lain untuk meneteskan obat. Ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai dapatkan, cara mendapatkan, dan menggunakan obat. Dan sekarang kita akan membahas mengenai menyimpan obat. Ya, di rumah tangga, obat harus disimpan dengan cara yang benar, sesuai petunjuk penyimpanan pada kemasan obat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan obat selama penyimpanan, agar obat masih dapat memberikan efek sesuai tujuan pengobatan. Bagaimanakah cara menyimpan obat? Terutama dalam hal ini adalah obat tetes mata, tetes telinga, maupun salep mata. Yang pertama, jangan melepas etiket pada wadah obat karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Sehingga etiket ini merupakan identitas gitu ya, identitas obat tersebut apabila ini terlepas, sehingga beberapa informasi yang penting nanti akan ikut hilang juga. Jadi usahakan tetap jangan sampai melepas etiket pada wadah obat. Kemudian perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan atau tanyakan pada apoteker di apotek. Nanti kalau Bapak Ibu membaca petunjuk penyimpanan dalam kemasan, di situ nanti akan tertera bagaimanakah cara menyimpannya. Misalnya apakah perlu di suhu dingin ataupun di suhu ruang. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanan. Kemudian letakkan obat jauh dari jangkauan anak. Lebih baik kalau memang kita mempunyai tempat tertentu gitu ya Bapak Ibu, tempat wadah obat ataupun kotak obat untuk menyimpan obat-obatan kita. Simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Kemudian jangan menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama, karena suhu tidak stabil dalam mobil dan dapat merusak obat. Perhatikan tanda-tanda kerusakan obat, misalnya terjadi perubahan warna, bau, ataupun ada penggumpalan. Ya. Ini adalah beberapa contoh penyimpanan obat salep mata, tetes mata, maupun tetes telinga pada kemasan obat. Untuk obat tetes mata multidos, ini yang di dalam botol, gunakan larutan dalam waktu 25 hari setelah dibuka, harus dengan resep dokter. Apabila terdapat petunjuk penyimpanan seperti ini adalah masa pakai dari obat tetes mata ini, berarti setelah dari pertama kali dibuka, ini hanya 25 hari. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan tanggal dalam kemasan botol tersebut, bisa menggunakan spidol atau pulpen yang tidak mudah terhapus gitu ya Bapak Ibu, sehingga ketika nanti kita simpan, kita mengetahui pertama kali dibuka itu tanggal berapa, apakah saat mau dipakai lagi itu masih layak dipakai atau sudah tidak boleh dipakai lagi. Ada beberapa obat yang memang dituliskan seperti itu, tapi ada juga yang tidak ada. Pada umumnya untuk obat tetes mata, salep mata, maupun tetes telinga ini, masa simpannya adalah 1 bulan semenjak dari dibuka pertama kali. Kemudian
Ada juga untuk suhu penyimpanan, petunjuk suhu penyimpanan ini tertera simpan pada suhu di bawah 25 derajat dan kering, terlindung dari cahaya. Untuk ini sebaiknya memang kalau memang di ruangan itu ber-AC itu lebih ideal. Tapi jika tidak ada AC cukup disimpan di suhu ruang. Kemudian untuk obat tetes mata minidos, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, tutup wadah rapat-rapat, hindari kontaminasi. Jangan dipergunakan 3 kali 24 jam setelah dibuka. Ini artinya obat tetes mata minidos bisa disimpan dalam suhu ruang dan setelah dibuka hanya boleh dipakai selama 3 hari. Setelah 3 hari walaupun masih ada sisa harus dibuang. Kemudian untuk obat salep mata dan obat tetes telinga ini penandaannya hampir sama, yaitu simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya. Contoh-contoh ini saya ambil dari beberapa obat dan mungkin juga berbeda dengan obat yang lain. Jadi mohon Bapak Ibu selalu melihat petunjuk penyimpanan yang tertera pada masing-masing kemasan obat. Ya, yang terakhir ini adalah cara membuang obat yang benar di rumah tangga ya. Jadi kalau obat itu sudah tidak terpakai ataupun sudah tidak kita ketahui kapan tanggal edenya, tidak ada identitasnya, memang kita harus singkirkan saja karena bisa jadi nanti malah justru memicu kita salah menggunakan obat ataupun malah menggunakan obat yang sudah tidak layak maupun sudah kadaluarsa. Di rumah tangga, obat harus dibuang dengan cara yang benar agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem, serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan atau diperjualbelikan kembali. Ya. Yang pertama yaitu pisahkan isi obat dari kemasan. Ini artinya misalnya dalam hal ini kita mempunyai obat salep mata, kita pisahkan, maksudnya wadah kemasan awalnya gitu ya. Kemudian lepaskan etiket dan tutup dari wadah, botol ataupun tub. Jadi keterangan ataupun leaflet etiket yang menempel pada kemasan obat, pada botolnya misalnya kita lepaskan atau kita rusak gitu ya, sehingga obat tersebut tidak dapat digunakan kembali. Buang kemasan obat setelah disobek atau digunting. Buang isi obat cairan ke saluran pembuangan air setelah diencerkan, lalu hancurkan botolnya dan buang ke tempat sampah. Untuk salep mata, ini bentuknya tub, maka bisa digunting tub salep terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah. Intinya kita merusak obat tersebut yang sehingga obat tersebut tidak bisa kita gunakan lagi, dan bila ditemukan oleh orang lain itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, demikian tadi pemaparan dari saya. Berikut nanti akan saya tampilkan salah satu video cara penggunaan salep mata. Monggo nanti bisa disimak Bapak Ibu semuanya dan semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu dalam menggunakan obat-obat salep mata, tetes mata maupun tetes telinga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Apoteker Disna. Saya bertugas di Puskesmas Melati 2. Pada kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai cara penggunaan obat salep mata. Yuk kita simak langkah-langkahnya. Pertama, sebelum menggunakan obat apapun yang dimasukkan ke dalam mata kita, cuci tangan dahulu dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian, keringkan tangan kita dengan baik. Siapkan obat. Cek dahulu tanggal kadaluarsa obat salep mata. Pastikan obat yang kita gunakan belum kadaluarsa.
Buka tutup obat salep mata, kemudian lihat ujung tub dan pastikan tidak rusak atau retak dan masih utuh. Letakkan tutup salep mata di tempat yang bersih atau bisa kita genggam saja dengan tangan kita. Hindarkan ujung tub salep mata kontak langsung dengan tangan, mata, atau benda lainnya. Tarik kelopak mata ke arah bawah menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantong. Pegang tub salep sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Tekan tub salep dengan perlahan sampai salep keluar dan oleskan sepanjang kira-kira 1-2 cm ke dalam kantung kelopak mata bawah. Untuk mempermudah, bisa kita lakukan di depan cermin. Pejamkan mata secara perlahan dan diamkan selama 1-2 menit. Memejamkan mata jangan terlalu kuat agar obat tidak terdorong keluar. Kemudian bersihkan sisa salep di sekitar mata dengan tisu bersih. Pasang kembali tutup salep mata dengan rapat dan simpan di tempat penyimpanan obat. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apabila dokter juga meresepkan obat tetes mata yang lain, gunakan obat salep mata paling akhir setelah obat tetes mata yang lain digunakan. Beri jarak waktu 5 menit untuk setiap obat yang berbeda. Obat salep mata digunakan satu obat untuk satu orang. Apabila beberapa anggota keluarga kita menderita sakit mata yang sama, obat tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan anggota keluarga yang lain, karena justru bisa saling menularkan sakit mata yang kita derita. Demikian informasi penggunaan obat salep mata yang saya sampaikan kali ini.